firman Tuhan dengan judul Dahulu dan Sekarang. Surat Efesus itu ditulis oleh Paulus waktu Paulus sedang dipenjara di Roma. Nah, saudara, mengapa dia menulis surat Efesus? Karena dia mempunyai satu ikatan batin dengan sidang jemaat Efesus. Sidang jemaat Efesus ini didirikan oleh Paulus waktu Paulus sedang dalam perjalanan penginjilan yang ketiga. Dan Paulus sempat tinggal lama di Efesus, kurang lebih 3 tahun di sana, dan dia banyak memenangkan jiwa, banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan, penyembah-penyembah berhala, mereka semua menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga sidang jemaat Efesus mengalami kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa saat itu. Nah, setelah sekian tahun kemudian Paulus dipenjara, dia kembali menulis surat untuk sidang jemaat Efesus ini untuk mengingatkan mereka siapa mereka dahulu dan siapa mereka sekarang. Mari kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama. Paulus berkata bahwa dahulu mati tetapi sekarang hidup. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat, pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus siapa mereka dahulu. Ketika mereka belum mengenal Tuhan, ketika mereka belum bertobat, belum percaya kepada Yesus. Walaupun mereka pada hakikatnya hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Rohani mereka mati. Di pemandangan Tuhan mereka sama dengan orang yang sudah mati. Mengapa? Karena mereka hidup dalam hawa nafsu, dalam keinginan-keinginan daging, dengan pikiran-pikiran yang jahat, sama dengan sidang jemaat Efesus. Ketika kita belum percaya Tuhan, hati kita, pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Kita menuruti hawa nafsu daging kita. Kita melakukan banyak kejahatan, keinginan-keinginan daging kita. Tetapi dikatakan oleh Paulus sekarang lain. Coba kita lihat lanjutan dari ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya perhatikan di sini, bagaimana keadaan jemaat Efesus dahulu dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Paulus mengatakan tadi bahwa mereka sudah mati di dalam pelanggaran mereka. Walaupun mereka hidup, tapi roh mereka, manusia batinnya mereka mati. Mereka hidup dalam hawa nafsu daging. Mereka menuruti, mentaati penguasa dari kerajaan angkasa. Siapa penguasa kerajaan angkasa itu? Tidak lain adalah iblis. Tetapi kemudian dikatakan bahwa sekarang kamu sudah hidup. Kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus. Bukan cuma kamu hidup, tapi kamu punya tempat bersama Kristus di sorga. Haleluya. Inilah keadaan mereka dan ini juga keadaan kita. Waktu kita belum percaya kepada Yesus, kerohanian kita mati, roh kita mati. Kita hidup dalam keinginan kita sendiri, daging kita yang menguasai kita. Pikiran kita, niat kita, tidak ada yang baik. Tetapi sekarang kita sudah dihidupkan, haleluya. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan bukan saja itu, dikatakan kita punya tempat di dalam sorga. Amin, saudara. Saudara jangan ragu. Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, saudara punya tempat di sorga. Haleluya. Betapa bedanya, saudara. Dulu kita mati, sekarang kita hidup. Kita terus lanjut dengan hal yang kedua. Dahulu dikatakan kita jauh, tetapi sekarang kita dekat.
Mari kita baca ayatnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluargaan Israel. Di sini yang dimaksud bukan Israel yang di Timur Tengah, tapi Israel secara rohani. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Aduh saudara, kasihan manusia ini kalau tidak punya Allah, kalau tidak mengenal Allah. Manusia ini hidup di dunia ini kasihan saudara. Tapi kita yang sudah percaya Yesus, tentu penderitaan kita hanya secara tubuh, tapi roh kita sudah selamat. Tapi orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya Yesus, tidak punya pengharapan di dunia ini saudara. Kadang-kadang kita pun sekarang ini hidup hari demi hari, kadang-kadang saya berpikir manusia ini tunggu apa sih sebenarnya? Nggak tahu saudara banyak merenung enggak? Sebenarnya kita ini hidup untuk apa sih? Nunggu apa sih kita ini? Kalau kita orang percaya kita menunggu saat di mana Kristus datang kembali. Tapi orang yang tidak percaya Yesus tidak punya pengharapan. Saudara sebelum percaya Yesus, saudara juga tidak punya pengharapan di dunia ini. Hanya kerja dari muda sampai tua. Kalau sudah tua sakit-sakitan, kemudian kita mati. Ya toh? Itu yang dikatakan bahasa Mandarin, Seng Lao Ping Si. Lahir, hidup, tua, dan mati. Tapi lihat kemudian, tetapi sekarang, haleluya, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, haleluya. Kita yang dahulu jauh, mengapa jauh? Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak berani, kita merasa tidak layak. Tetapi dikatakan oleh darah Kristus, darah salib Kristus. Kita diampuni, kita ditebus. Dan sekarang kita bisa mendekat kepada Allah, haleluya. Bukankah ini luar biasa bukan? Kita bukan lagi orang yang jauh. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak yang dekat dengan Bapa. Sudah bersyukur bukan jadi anak Tuhan. Kita dipersatukan, diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Kita diperdamaikan dengan Bapa dan juga dengan sesama. Luar biasa saudara. Mari kita maju lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang ketiga. Rasul Paulus berkata, dahulu manusia lama, sekarang manusia baru. Mari kita baca ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24. Kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan ini saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dahulu kita adalah manusia lama. Manusia lama bukan berbicara tentang manusia jasmani, tapi manusia batinia kita. Manusia kita adalah manusia yang lama, yang dikuasai oleh dosa. Manusia lama yang lemah, yang tidak mampu berbuat kebaikan. Tetapi sekarang kita sudah menanggalkan manusia lama dan kita memakai manusia yang baru dikatakan. Kita dibaharui dalam roh kita, pikiran kita, dan terus diubah untuk menjadi seperti Yesus. Itu maksudnya saudara. Saudara perhatikan apa yang Paulus katakan tentang manusia lama dan manusia baru. Dia memakai sebuah ilustrasi seperti orang itu menanggalkan pakaian yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Tadi juga dikatakan kamu harus menanggalkan yang lama dan mengenakan pakaian yang baru. Ini mengingatkan kita dengan ilustrasi Tuhan Yesus tentang anak bungsu. Ketika anak bungsu itu pulang ke rumah bapak, dia pulang dengan keadaan yang kotor, yang compang-camping, yang bau. Dia pulang ke rumah bapak. Bapak menyambut, memeluk tanpa ragu-ragu. Dan kemudian bapak berkata, tanggalkan pakaianmu. Ayo, pakaikan pada anakku ini jubah yang terbaik, dikatakan. Inilah keadaan kita, saudara. Dulu kita ini kotor, pakaian kita ini kotor. Saudara pernah memakai pakaian yang kotor? Mungkin pakaian kerja, pakaian yang saudara pakai untuk
untuk bekerja di mana. Dan saudara tentu tidak ingin terus memakai pakaian itu, bukan? Ketika saudara pulang ke rumah, saudara buka pakaian itu. Saudara mandi dan saudara memakai pakaian yang bersih. Demikian kita, saudara-saudara. Kita yang di dalam Yesus sudah dibersihkan, dimandikan oleh firman. Jangan pakai lagi itu pakaian kotor. Banyak anak Tuhan setelah dimandikan, dia ambil lagi pakaian kotor itu. Dia pakai lagi, saudara. Paulus berkata, kamu harus tanggalkan itu pakaian yang lama. Manusia lama itu. Dan kenakan manusia yang baru itu. Berbicara tentang pakaian dalam Alkitab punya 3 pengertian. Yang pertama, pakaian itu menggambarkan status. Dari pakaian kita sudah tahu status seseorang. Kita sudah tahu jawatan seseorang. Kalau saudara ke rumah sakit, melihat ada orang pakai jas putih, sudah tahu ini dokter ini. Kalau sudah di jalan, ada orang memakai baju seragam polisi, sudah tahu ini aparat. Jadi pakaian itu memberikan status kepada kita. Pakaian yang baru ini juga mengandung status yang baru. Status yang baru kita apa? Kita adalah anak-anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Jangan ragu lagi. Engkau yang percaya kepada Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau adalah anak Allah. Haleluya. Bersukacitalah. Itu status Anda yang baru. Itu pakaian Anda yang baru. Itu manusia baru Anda. Dan pakaian juga berbicara tentang perilaku. Kalau Rasul Paulus berkata tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Ini berbicara tentang perilaku kita. Perilaku kita itu seperti pakaian yang dinilai oleh orang. Yang kelihatan di luar. Jadi perilaku kita yang lama itu harus ditanggalkan. Dan kita harus dengan perilaku yang baru sebagai anak-anak Allah. Mari sadari bahwa Anda ini manusia baru. Jangan lagi perilaku-perilaku yang lama itu mengikuti kita. Kita tanggalkan semua itu. Dan yang ketiga, pakaian juga berbicara tentang kebenaran. Saudara harus tahu bahwa manusia itu punya kebenaran sendiri-sendiri. Pokoknya tidak gampang orang percaya Tuhan. Kalau saudara bicara dengan orang yang belum percaya Tuhan, mereka punya sistem kebenaran sendiri. Value system mereka sendiri. Tetapi kita harus mengerti bahwa kebenaran manusia dengan kebenaran Allah itu jauh berbeda. Kebenaran kita dengan kebenaran Allah itu seperti langit dan bumi. Ketika kita percaya kepada Yesus baru kita mengerti itu. Apa kebenaran Allah itu. Dan kebenaran Allah lah yang harus kita pakai. Kebenaran manusia harus kita tinggalkan. Ada satu ayat yang sangat baik. Saya mau tunjukkan kepada saudara di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Coba perhatikan ayat ini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami, perhatikan, semua orang menganggap diri benar kata Amsal, itulah kebenaran manusia. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nabi Yesaya berkata bahwa kebenaran manusia itu seperti kain yang kotor. Itu yang dikatakan kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Hai engkau yang menganggap dirimu benar. Menurut dirimu sendiri perhatikan bahwa kebenaranmu di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Dan seperti daun. Saudara ingat waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Lalu mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka mulai cari apa yang bisa untuk menutup ketelanjangan mereka. Dan mereka mengambil daun pohon ara. Dan Tuhan berkata, it doesn't work. Bukan begitu caranya. Tuhan buatkan pakaian dari kulit binatang. Inilah kebenaran manusia, saudara. Inilah pakaian kita yang lama. Perilaku kita yang lama. Value system kita yang lama. Posisi kita yang lama. Dan Paulus berkata sekarang, kamu sudah menjadi manusia baru. Posisi sebagai anak Allah. Haleluya. Kamu sudah dibaharui. Perilakumu harus menjadi baru. Yang kamu pakai harus sekarang kebenaran Allah. Amin. Bukan kebenaran manusia. Tapi kebenaran Allah yang tidak pernah berubah. Cengli yang dari Allah ini. Yang harus kita pakai, saudara. Haleluya. Kita sudah melihat kepada 3 hal. Dahulu mati, sekarang hidup. Dahulu jauh, sekarang dekat. Dahulu manusia lama, sekarang manusia baru. Dan yang terakhir, Paulus berkata di dalam kitab Efesus, dahulu kamu anak gelap atau lebih tepatnya orang gelap. Karena kalau anak itu identik dengan terang, saudara.
1 Tesalonika 5 ayat 5 berkata orang gelap. Tapi sekarang kita adalah apa? Anak terang. Haleluya. Dulu kita orang gelap, sekarang kita anak terang. Haleluya. Mari kita baca Efesus pasal 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dahulu kita ini orang gelap, berjalan di dalam kegelapan. Saudara tahu kalau orang berjalan di kegelapan, dia tak tahu arah tujuan, nubruk sana, nubruk sini. Nyenggol sana, nyenggol sini, nyikut sana, nyikut sini. Nendang sana, nendang sini. Ada lubang terperosok, itu. Itulah keadaan kita waktu kita dalam gelap. Hidup kita gelap, arah tujuan kita gelap, kita tidak tahu lagi. Perbuatan kita gelap, pikiran kita gelap, makanya ada namanya mata gelap. Ada namanya kekasih gelap, uang gelap. Banyak yang gelap di dunia ini saudara. Dan pada akhirnya kita masuk lubang, kita juga tidak tahu di depan ada lubang. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Sekarang semuanya menjadi terang, haleluya. Kita tahu mana yang harus kita hindari. Kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Kita tahu sekarang, jalan kita terang. Hati kita terang, pikiran kita terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Dan Paulus berkata, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ingat ini saudara. Orang yang berjalan dalam terang, dia hanya mengeluarkan 3 macam buah ini. Pertama adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pasti ini akan keluar. Buah daripada anak terang ini akan terlihat. Saya beri satu contoh yang nyata sekali. Seorang pemungut cukai yang bernama Zakius. Luar biasa. Dia bisa percaya kepada Yesus. Dia mencari Tuhan. Dan ketika dia berubah, hidupnya juga berubah. Value sistemnya berubah. Kalau dulu dia hanya Cien, ya toh. Pokoknya uang, enggak tahu untuk apa, pokoknya dia cari uang terus. Dengan segala macam cara dia halalkan. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, semua ini tidak ada artinya. Separuh akan kusumbangkan. Yang lainnya aku akan kembalikan 4 kali lipat bahkan. Orang-orang yang sudah aku tipu. Haleluya, luar biasa saudara. Tuhan bisa mengubah Zakius. Tuhan juga bisa mengubah saudara dan saya. Ada satu lagi pemungut cukai yang diubah Tuhan. Saudara tahu siapa namanya? Levi. Dia juga pemungut cukai. Bukan cuma diubah, dia Tuhan panggil. Ayo Levi ikut aku. Siapa Levi itu? Levi itulah yang menulis Injil Matius. Saudara-saudara. Haleluya. Matius. Karena Levi sama dengan Matius. Dialah yang menulis Injil Matius. Seorang mantan pemungut cukai. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan sudah mengubah Anda dari kegelapan kepada terang. Mari hasilkan buah-buah terang itu. Hasilkan dalam hidup. Hasilkan kebaikan. Hasilkan keadilan. Hasilkan kebenaran. Dahulu sudah berlalu. Sekarang sudah terbit terang bagimu. Jadi saudara-saudara, hidup orang percaya itu berubah. Ada perubahan dalam hidup ini. Kita juga harus berubah. Tidak seperti dulu lagi. Sekarang kita baru dalam Kristus. Yang kita hasilkan dalam hidup. Yang kita tunjukkan buah yang terbit dari hidup kita. Hanya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Dahulu kamu jauh, sekarang kamu dekat. Dahulu kamu mati, sekarang kamu hidup. Dahulu kamu manusia lama, sekarang manusia baru. Dahulu kamu anak gelap, sekarang anak terang. Saudara ingat bahwa saudara bukan yang dahulu lagi. Haleluya. So itu tinggalkan hidup yang lama, hiduplah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.